لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. Para jemaah sekalian, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala macam nikmat karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak terhitung jumlah dan besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukuri nikmat Allah, sehingga Allah pun akan tambahkan kepada kita dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Para jemaah sekalian, tentu Ramadan adalah merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kaum muslimin, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memfardukan kepada mereka kaum muslimin adalah siyam, yang merupakan salah satu daripada rukun-rukun Islam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan padanya Al-Qur'an yang merupakan petunjuk dalam hidup mereka, di mana Allah pula menjadikan di dalam Ramadan adanya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tentu keberkahan-keberkahan yang Allah berikan kepada kita di Ramadan merupakan keberkahan yang harus kita cermati untuk bisa kita menggapai segala macam kemuliaan yang ada padanya. Ketika Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tafsir Al-Qadar, di mana beliau mengutip sebuah riwayat tentang adanya 4 orang dari Bani Israel, yang mana mereka para nabi dan orang saleh di antara mereka. Disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka ini yang notabene adalah 2 orang nabi dan 2 orang saleh di antara mereka, diterangkan adalah bahwa mereka selama 80 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa berbuat maksiat sedikit pun. Ketika dihabarkan hal tersebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, tentu para sahabat takjub luar biasa. 80 tahun, bukan 80 menit, 80 tahun. Umur kita aja mungkin belum tentu sampai ke 80 tahun. 80 tahun mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa berbuat dosa. Para sahabat takjub. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada mereka akan kemuliaan kaum muslimin dengan adanya malam Lailatul Qadar, di mana Allah mengatakan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau saja kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar tersebut dalam kehidupan kita, di mana kita mengisi malam tersebut dengan segala macam kebaikan, hakikatnya adalah kebaikan yang kita peroleh melebihi daripada mereka tadi. Semua kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu sangatlah banyak bagi kita, tinggal kita mau tidak. Karena adalah Allah jadikan Lailatul Qadar itu berada setiap tahunnya bersama Ramadan. Kalau kita masih diberikan umur mungkin 40-50 tahun ke depan, mungkin kita bisa dapatkan sampai berapa kali lagi dari Al-Qadar tersebut. Para jemaah sekalian, tentu keberkahan dan kebaikan dari amal-amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidaklah kita meyakini sesuatu itu mengandung kebaikan dan keberkahan melainkan didasarkan dengan dalil. Tidak bisa kita mengatakan A berkah, B berkah, C berkah,
A mendatangkan kebaikan, ini mendapatkan A, dan tidak bisa kecuali dengan dalil. Ahlus sunnah wal jamaah dalam akidahnya meyakini bahwa segala sesuatu dikatakan penuh dengan keberkahan, dikatakan dia mendapatkan nilai pahala sekian dan seterusnya, tidak lain adalah harus dengan dalil. Karena kita banyak mendapati kaum muslimin dalam memahami keberkahan didasarkan kepada hanya pendapat orang, didasarkan hanya kebanyakan orang melakukan, didasarkan hanya perkataan si A dan si B tanpa didasarkan pada dalil. Oleh karenanya kita coba membaca dalam kesempatan sore hari ini betapa banyak amalan-amalan dalam Islam yang secara dalil penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan nilai pahala, di mana Ramadan adalah merupakan bulan di mana kita berupaya untuk menggapai pahala sebanyak mungkin, di mana Rasul mengatakan bahwa apabila datang Ramadan maka Allah menjadikan pintu-pintu surga terbuka. Kata para ulama, di antara makna daripada pintu surga terbuka artinya kesempatan untuk beramal soleh, dan amal soleh yang dilakukan oleh kaum muslimin begitu banyak sehingga Allah membukakan pintu surga begitu luar biasa. Para jemaah sekalian, kalau kita mungkin mau merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah SAW tentang adanya amalan-amalan yang penuh dengan keberkahan dalam kehidupan kaum muslimin, tentulah sangat banyak. Nanti kita lihat waktunya cukup tidak untuk menyebutkan yang ada ini. Kita coba baca sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan kepada kita dalam hadisnya, kata Rasul, "Man qala hina yasma'un nida." Barang siapa yang berkata ketika dia mendengar an-nida. An-nida arti asalnya dari kalimat nada yunadi, nida. Nida itu adalah panggilan. Dimaksudkan di sini adalah azan. Barang siapa yang berkata ketika mendengar azan, ketika setelah mendengar azan, dia berkata, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Kata Rasul, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengucapkan doa ketika dia mendengar azan dengan Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Banyak kita mendapatkan orang mengucapkan doa ini dengan berbagai macam lafaz. Pada prinsipnya tidak menjadi masalah orang mengucapkan dengan berbagai macam lafaz asal dengan dalil. Kalau antum mungkin suka nonton televisi, itu kan biasa habis adzan maghrib dibacakan doa-doa ini. Tapi ada yang persis kayak begini, ada yang ditambahkan dengan tambahan-tambahan yang lain yang kalau kita rujuk kepada riwayatnya tidak ada. Yang sahih, yang jelas-jelas sahihnya secara riwayat dalil dan hadis adalah yang Anda bacakan tadi, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Kalau yang ditambahkan dengan wasyarafa wad darajal aliyah, kemudian ada di depannya ada sayyidina, ana untuk yang asyarafa ad-darajal iya dari riwayat, tapi kalimat sayyidina Anda enggak tahu dari mana muncul. Ya, kalau antum baca riwayat hadis, kalimat sayyidina enggak ada. Tapi yang asyarafa wad darajal aliyah iya ada riwayatnya. Tapi kalimat sayyidina tambahan tidak ada. Ini harus kita waspadai. Para jemaah sekalian, ketika tadi seseorang mengikuti muadzin dengan ucapan seperti yang diucapkan oleh muadzin, kemudian dia di akhir daripada azan tersebut berdoa dengan doa tadi, kata Rasul, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah.
maka orang itu berhak untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Tentu kita hidup sebagai seorang mukmin meyakini hidup kita bukan hanya di dunia. Hidup kita adalah dunia sebentar, hanya puluhan tahun. Kata Rasul dalam hadisnya, umru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu hanya 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lebih bagaimana Ustaz? Kata Rasul, ya ada, tapi jumlahnya sedikit. Jadi kalau kita sudah umur 30, ya hitunglah 70, 40 lagi. Gampangnya begitu. Kata Rasul, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa seseorang dengan kehidupan di dunia adalah terkait dengan kehidupan di akhirat. Dunia tidak bisa terpisah dengan akhirat. Pekerjaan kita di dunia tadi mengucapkan doa Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah, kata Rasul, tidak di dunia balasannya. Kata Rasul, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka orang itu berhak untuk mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Siapa yang tidak butuh dengan syafaat Rasul di hari kiamat? Kalau kita lihat kepada hadis syafaatul uzma, bagaimana seluruh umat manusia diwakili oleh kelompok-kelompok mereka adalah mendatangi Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, seluruhnya tidak bisa memberikan syafaat. Akhirnya mereka mendatangi Rasul untuk mendapatkan syafaatul uzma. Rasul adalah memuji Allah, bersujud di hadapan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, irfa ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Sal tu'ta, mintalah engkau akan diberi. Isfa'tu syafa', silakan engkau memberikan syafaat, engkau akan diberikan. Kata Rasul, orang yang tadi mengucapkan seperti itu akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Padahal kita tahu yang namanya syafaat di hari kiamat hakikatnya fil asal, asalnya adalah mutlak milik Allah. Allah mengatakan, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya milik Allah lah syafaat seluruhnya. Syafaat pada asalnya semua milik Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam ayat ketika thumma ma'adraka ma yaumuddin, kata Allah, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, hari di mana setiap jiwa tidak bisa memberikan kepada jiwa yang lain pertolongan sedikit pun. Wal amru yauma idzin lillah, pada hari itu seluruh urusan kembali kepada Allah, termasuk syafaat. Jadi syafaat asalnya adalah mutlak milik Allah, tapi Rasul mengatakan halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Orang itu yang tadi mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah, setelah dia mengikuti lafaz-lafaz muadzin, kata Rasul, orang itu berhak mendapat syafaat. Apa maknanya? Syafaat Rasul tadi, kata para ulama, adalah untuk bisa memahami makna syafaat. Syafaat itu harus dengan dua rukun. Yang pertama, izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang akan memberikan syafaat. Karena tadi asalnya mutlak milik Allah. Kalau orang mau memberikan syafaat di hari kiamat, orang itu mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi hadis Rasul mengatakan, irfa ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad. Sal tu'ta, minta engkau akan diberi. Isfa tu syafa, silakan kau memberikan syafaat, engkau akan diberikan. Jadi izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Itu baca berulang kali ayat kursi. Paham enggak maknanya? Ini kadang-kadang kita baca berulang kali ayat, cuma enggak paham maknanya. Ternyata ayat tersebut kalau antum pahami, luar biasa maknanya. Dalil merupakan syafaat. Man dzalladzi yashfa'u, siapa yang bisa memberikan syafaat indahu di sisi Allah illa bi'idznih, kecuali dengan izin Allah. Nabi Muhammad dapat izin. Kepada siapa Nabi akan memberikan syafaatnya? Tadi kata Rasul, halat lahu syafaati. Di antara orang yang akan nanti mendapat ridha Allah setelah Allah izinkan Nabi Muhammad memberikan syafaat, orang tersebut diridhai apabila orang tersebut membaca doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'watit tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah
wab'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Ini sederhana. Setiap hari kita mendengar azan berapa kali? Minimal 5 kali. Kalau subuhnya tidak ketiduran, ya kan? Itu minimal 5 kali antum ucapkan. Ucapkan bersama muadzinnya, ucapkan doa setelahnya. Kata Rasul, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Para jemaah sekalian, tentu tadzkir seperti ini adalah bukan hanya di Ramadan, namun keseharian kita juga kita bisa dapatkan. Di Ramadan diingatkan supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Kemudian yang kedua, di antara sekian banyak amalan yang bersama kita setiap hari, tapi nilainya luar biasa, adalah doa yang kita ucapkan setelah berwudu. Kalau tadi adzan, karena habis adzan kita nanti lalu kita siap-siap mau sholat dengan wudu terlebih dahulu. Maka kata Rasul SAW, ada doa yang hendaknya diucapkan oleh seorang mukmin dalam kehidupannya setelah dia berwudu. Setelah berwudu, yang ada dalilnya setelah berwudu, bukan setiap mencuci anggota wudu. Anda dulu pernah dengar ada sebagian orang kalau misalnya nyuci tangan bacanya A, kalau kumur-kumur bacanya B, kalau cuci muka bacanya C, kalau cuci tangan sampai siku D, kalau masuk kepala terus begitu. Dalilnya tidak ada. Jangan diikutin. Capek dong ngapalin, nggak dapat pahala. Sementara ada yang gampang, yang kita mungkin sudah hafal di luar kepala, kita lupa, yang begitu sibuk dengannya. Ini yang harus kita waspadai. Maka kita bilang, keberkahan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bukan dengan ikut kebanyakan orang, bukan dengan ikut kata fulan dan fulan, tapi dalil ada tidak. Karena kalau adalah kita ngikut kepada si fulan, nanti di hadapan Allah dia berlepas diri. Antum mau minta kepada siapa? Dalil antum nggak ada, repot. Tapi kalau antum berdasarkan dalil kata Rasul SAW, maka jelas apa yang dikatakan Rasul dengan dalil yang sahih itu menjadi dalil untuk antum di hadapan Allah akan keberkahan amal tersebut. Apa kata Rasul dalam hadisnya? Ma minkum min ahadin yatawadda. Tidaklah ada seseorang daripada kalian berwudu fayusbighul wudu'a, kemudian ketika dia berwudu itu menyempurnakan, membaguskan wudunya. Jadi bukan hanya wudu, karena kalau wudu sekadar wudu, banyak orang berwudu. Kata Rasul, fayusbighul wudu. Apa makna yusbighul wudu? Menyempurnakan anggota wudunya dengan benar, mengikuti sunnah Rasul SAW dalam berwudunya. Tidak sekadar wudu. Karena banyak orang berwudu kita lihat kurang mengikuti sunnah Rasul. Wudunya sah gak? Insya Allah sah, tapi kurang nyunah. Anda contohkan begini. Kalau antum lihat orang berwudu, ketika dia mencuci anggota yang kanan dengan yang kiri di tangan dan di kaki, suka adanya orang nyuci itu adalah kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, gitu kan? Ada gak yang begitu? Ada gak orang suka begitu? Ada kan? Begitu pula kaki, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri. Ini kayak gerak jalan. Ya. Bagaimana sunnahnya Rasul? Sunnahnya Rasul itu cuci tangan yang kanan dahulu 3 kali, baru pindah ke kiri. Cuci kaki dulu yang kanan 3 kali, baru pindah ke kiri. Jelas tuh? Sunnahnya begitu. Yang tadi yang pertama sah gak? Anda bilang insya Allah sah, tapi kurang nyunah. Gitu. Tadi kata Rasul, barang siapa yang berwudu di antara kalian, fayusbighul wudu, dia menyempurnakan wudunya, membaguskan wudunya. Apa makna menyempurnakan, membaguskan? Mengikuti sunnah tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dahulu ketika ada seorang sahabat berwudu tergesa-gesa, kemudian ada seperti
uang logam di bagian kakinya yang tidak kena air. Kata Rasul, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit yang tidak kena air. Hati-hati. Fayusbihul wudu, menyempurnakan wudunya, membaguskan wudunya. Kalau dia sudah berwudu dengan membaguskan wudunya, kata Rasul, yaqul, kemudian dia berucap setelah itu dengan doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat. Itu aja. Enggak ada lain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kata Rasul? Orang yang mengucapkan hal itu setelah dia berwudu dan menyempurnakan wudunya, kata Rasul, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, maka akan dibukakan untuknya pintu surga yang 8. Jadi kata Rasul, pintu surga ada 8, bukan kata anak. Anak tak tahu, tapi yakin ada surga, iya. Kata Rasul, pintunya 8. Kan diterangkan dalam hadis, ada pintu yang namanya Royan untuk orang-orang yang saum. Ada orang yang masuk dari pintu jihad, ada orang yang masuk dari pintu sholat, dan seterusnya. Sehingga ketika itu Rasul pernah bertanya kepada sahabat, wahai para sahabatku, siapa yang hari ini beramal A, beramal B, beramal C, beramal D? Si fulan menjawab beramal A. Ada sahabat yang angkat tangan juga. Ada orang beramal B, si fulan juga angkat tangan, B dikerjain juga. Ini si fulan. Kemudian si C mengerjakan, si fulan ini juga mengerjakan yang C. Siapa si fulan ini? Tidak lain adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Rasul, sesungguhnya Abu Bakar, engkau adalah dipersilakan lewat pintu mana saja, karena semua amalan dikerjakan oleh Abu Bakar. Kalau tadi adalah Abu Bakar mengerjakan begitu, Rasul memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa seperti Abu Bakar. Bagaimana caranya tadi? Baca doa setelah kita berwudu dengan sempurna, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang itu akan dibukakan oleh Allah pintu surga yang 8. Dibukain doang? Enggak, kata Rasul adalah yadkhulu min ayyiha syaa. Orang itu silakan mau masuk dari pintu yang mana saja. Kalau tadi Abu Bakar dengan mengerjakan A, B, C, D, baru Rasul mengatakan dari semua pintu dia bisa masuk dan layak bagi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebagai orang yang paling utama dan paling mulia ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul memberikan kepada kita tanpa kita sadari sesuatu yang bisa mengikuti jejak Abu Bakar dengan amalan yang tidak mungkin seperti Abu Bakar kita mengerjakannya, kita nggak bisa. Tapi ada amalan yang bisa membukakan pintu surga Allah tadi, dan kita bisa masuk dari mana saja dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudahkah kita mengerjakannya? Mudah-mudahan sudah. Kalau belum, ya tadzkir, diingatkan untuk kita semuanya, supaya amalan yang begini sederhana ini yang keseharian kita jangan sampai lupa. Amalannya luar biasa barokahnya, sementara kita tidak bersemangat, bahkan sering cenderung melalaikan perbuatan tersebut. Kemudian masih terkait dengan wudu. Kalau tadi Rasul mengatakan fayusbihul wudu, orang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya. Dalam riwayat lain Rasul melafadzkan dengan lafaz yang tegas makna yusbihul wudu itu dengan fa ahsanal wudu. Kata Rasul, man tawaddaa, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian orang tersebut adalah berwudu dengan dibaguskan wudunya. Orang yang berwudu dan dibaguskan wudunya bukan harus banyak airnya, tapi mengikuti sunnah Rasulnya. Apa katanya? Kharajat khatayahu min jasadihi, maka akan keluar
dosa-dosa kesalahannya, min jasadihi, dari tubuhnya, hatta takhruju min tahti adfarihi, sampai dosa-dosa dan kesalahan tersebut keluar dari bawah kuku-kukunya. Jangan langsung cari nanti, nggak kelihatan. Itu ada sesuatu yang Rasul katakan bagaimana keutamaan orang yang berwudu dan dia membaguskan wudunya. Karena hakikatnya wudu itu menghapus daripada kesalahan kita yang kita kerjakan di antara waktu-waktu sholat. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah masih terkait dengan masalah sholat. Kata Rasul adalah tentang masalah orang yang suka datang sholat berjamaah. Kan para ulama khilaf tentang masalah hukum sholat berjamaah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, tidak ada yang mengatakan mubah. Seluruhnya adalah mengatakan seperti itu. Kalau tidak, sunnah muakkadah adalah wajib. Tentu sebagai seorang mukmin harus berupaya semaksimal mungkin kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Karena secara dalil jelas Rasul memberikan keutamaan yang lebih untuk orang yang sholat berjamaah. Kalau kita disuruh milih mau 1 atau mau 27, semua milih 27. Ya kan? Ada nggak mau? Anak kasih 1 rumah dengan 27 rumah, milih 27. Mobil 1, 27, milih 27 mobil. Semua begitu. Kenapa kok dengan apa yang Allah katakan bahwa orang yang sholat berjamaah, Rasul katakan dia itu akan mendapatkan 27 derajat. Kenapa kok kita masih adalah suka enggan? Bukan hanya sholatnya, kata Rasul, man raha ila masjidil jama'ati, barang siapa yang pergi ke masjid berjamaah, fa khutwatun tamhu sayyi'ah, maka langkah yang dia lakukan adalah tamhu sayyi'ah, menghapus kesalahan. Wa khutwatun, dan langkah berikutnya tuktabu lahu hasanah, akan dituliskan untuknya kebaikan. Jadi langkah penghapus dosa, langkah berikutnya mendapatkan pahala. Begitu terus sampai dia ke masjid. Bahkan kata Rasul, dhahaban dahiban wa raji'a, pergi dan pulangnya. Pergi dan pulang. Luar biasa. Bukan hanya sholatnya, kalau sholat sudah jelaskan tadi 27 derajat kata Rasul. Sholatul jama'ati tafdulu an sholatil fardhi bi 27 derajat. Jelas katanya. Ini bukan hanya sholatnya, tapi langkahnya sampai Rasul katakan seperti itu. Normal saja langkahnya, jangan dibikin begini-begini. Jangan, normal aja. Jangan juga kayak orang lari, biasa saja. Normanya antum berjalan kayak begitu, ya begitulah langkah antum. Allah menjadikan keberkahan kepada kita dengan langkah kita menuju masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada Rasul menyebutkan juga amalan bagi kita, di mana amalan ini mungkin jarang kita lakukan, namun merupakan nilai luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu dikenal dengan salatul duha, salat di waktu duha. Salat di waktu duha itu adalah waktu duha dari mulai matahari muncul qadra rumhi, kurang lebih sepenggalan galah bahasa kitanya, sampai menjelang zuhur. Itu dikatakan waktu duha. Dalam hadis dikatakan hina tarmidul fisal, tatkala
anak-anak onta yang masih kecil sudah merasa hangat dengan sinar matahari. Kita susah nyari ontanya di sini. Minimal tadi waktunya kayak begitu. Antara kalau dijamkan mungkin jam 6:30 sampai menjelang zuhur lah, itu sudah dikatakan waktu duha. Diterangkan dalam hadis begini, kata Rasul, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum, hendaknya di setiap pagi, bagi setiap persendian kalian itu memberikan sedekah. Hendaknya setiap persendian kita setiap paginya memberikan sedekah. Dalam riwayat lain disebutkan persendian manusia itu adalah berjumlah 360 sendi. Gak tahu orang yang belajar biologi pernah hitung gak sendi manusia berapa. Tapi yang jelas kata Rasul maha benar 360. Kalau orang biologi mengatakan tidak 360, salah ilmunya. Karena Rasul pasti benar. Ngitungnya mungkin keliru. Yang harus dua hitung satu dan seterusnya. Kata Rasul, kullu sulama min bani Adam atau yusbihu ala kulli sulama min ahadikum, hendaknya setiap pagi dari sendi-sendi kalian itu adalah memberikan sedekahnya. Kalau kita tadi katakan jumlah sendi 360, tentu banyak sekali. Bagaimana kita bisa bersedekah sebanyak 360 dengan jumlah sendi kita tadi? Kata Rasul, memudahkan dan memberikan kesempatan kepada kita untuk sedekah tadi dengan berbagai macam cara. Bukan harus sendi-sendinya tadi bekerja dengan satu-satu, bukan. Tapi maknanya adalah hendaknya kita memperbanyak sedekah seperti jumlah minimal jumlah sendi dalam tubuh kita. Kata Rasul kemudian memberikan solusi kepada kita dengan bentuk-bentuk sedekah. Apa kata Rasul? Kata Rasul, fakullu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih yang kita ucapkan adalah bernilai sedekah. Tasbih itu bukan sekedar diucapkan dengan kalimat subhanallah, sekedar lafaz, tapi dipahami maknanya. Kalau kita bertasbih dengan subhanallah, dipahami maknanya, kita mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah dari segala macam bentuk sifat-sifat yang buruk dan kurang. Kita mensucikan Allah dengan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang maha sempurna. Itu makna dari tasbih. Jadi makna tasbih subhanallah itu bukan sekedar lafaz yang diucapkan subhanallah berulang kali, namun tanpa dipahami maknanya, tapi dipahami bahwa Allah sebagai ilah yang kita ibadahi, di mana Allah memiliki nama-nama yang mulia, Allah memiliki nama-nama yang sempurna, Allah terbebas, tersucikan dari segala macam sifat kurang dan aib. Kata Rasul, fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih yang kita ucapkan bernilai sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap ucapan tahmid yang kita ucapkan juga bernilai sadaqah. Seorang mukmin gak boleh pernah lepas dari kalimat tahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak pernah Allah memutus yang namanya nikmat kepada kita sedikit pun. Kalau Allah putus nikmatnya kepada kita, sungguh adalah kita sengsara. Yang ada Allah hanya mengurangi, memutus enggak. Enggak pernah ada orang diputus daripada nikmat Allah, hatta orang kafir sekalipun. Apa buktinya? Dia masih hidup. Hidup itu kan nikmat Allah. Fir'aun yang sudah mengatakan ana rabbukumul a'la, kata dia, aku Tuhan kalian
kalian yang maha tinggi. Begitu luar biasanya Fir'aun dan takaburnya, Allah masih berikan kepadanya nikmat. Cuma dikurangi nikmat. Ya, fakullu tahmidatin sadaqah, setiap tahmid, ucapan hamdalah yang kita ucapkan bernilai sedekah. Jangan kita mengucapkan alhamdulillah itu hanya karena ada dapat uang lebih. Gaji misalnya katakan 2 juta, oh Ramadan ada THR-nya jadi 4 juta, 2 kali gaji misalnya, alhamdulillah. Giliran haji hari biasa, gaji 2 juta nggak pernah alhamdulillah. Jangan. Setiap kita harus selalu. Jangan ketika juga hanya bersin, walaupun ada sunnahnya ketika bersin kita mengucapkan alhamdulillah. Fahamidallah, fasyammithu. Ya. Ada sunnahnya. Tapi jangan hanya ketika bersin kita mengucapkan alhamdulillah. Selalu hendaknya kita perbanyak kalimat alhamdulillah. Sampai sunnah Rasul pun mengajarkan kepada kita, kalaupun ada musibah yang menimpa kita, juga ucapkan alhamdulillah, tapi tidak berhenti ala kulli hal. Karena hakikatnya musibah yang Allah berikan kepada kita juga kalau kita nyikapinya benar jadi nikmat. Musibah yang menimpa antum, kalau antum nyikapinya benar, itu nikmat. Antum katakan dikasih sakit sebulan, naudzubillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ada kulli hal, ya kan? Kalaupun katakan kita benar menyikapi sakit tersebut dalam waktu sebulan dengan sabar, sesungguhnya Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi tidak ada dalam hidup ini melainkan harus penuh dengan alhamdulillah. Kata Rasul, fakullu tahmidatin sadaqah. Setiap tahmidah, setiap ucapan tahmid alhamdulillah yang kita ucapkan bernilai sedekah. Kira-kira mulut kita mampu gak mengucapkan alhamdulillah? Kalau mampu. Cuma suka gak mengucapkan? Suka gak kita mengucapkan? Ini yang jarang. Yang sering adalah kita banyak ngomongin orang, ya kan? Bicarain orang. Yang kalau kita hitung jumlahnya itu, banyak kata-katanya. Yang bermakna alhamdulillahnya bisa dihitung dengan jari. Ini sayang. Ya. Kemudian kata Rasul berikutnya, wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap ucapan tahlil la ilaha illallah juga bernilai sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan setiap takbir juga mengandung sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Setiap perintah kepada yang ma'ruf juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Melarang orang dari yang munkar juga sedekah. Jadi Rasul memberikan kepada kita banyak bentuk bagaimana kita bisa berupaya memperbanyak nilai sedekah kita, bahkan melebihi dari jumlah sendi-sendi kita. Namun kata Rasul, wa yujzi'u min dzalika, semua yang tadi yang Rasul katakan sedekah tersebut yang kita dikatakan minimal bersedekah dengan jumlah daripada sendi-sendi kita, kata Rasul, yujzi' min dzalika, cukup yang demikian tadi dengan rak'atani yarka'uhuma fil duha. Cukup dengan 2 rakaat duha yang kita lakukan. Jadi kalau kita mungkin susah mau adalah bersedekah dengan sejumlah jari jemari kita, sendi-sendi kita yang 360, maka antum salatlah 2 rakaat duha. Itu sudah bernilai seperti sedekah dari anggota tadi, sendi-sendi kita yang juga 360. Para jemaah sekalian, ada amalan yang lain yang secara dalil Rasul memberikan kepada kita nilai luar biasa, yaitu tentang orang yang selalu menjaga sunnah-sunnah ar-rawatib, sunnah-sunnah daripada salat rawatib. Salat rawatib itu adalah salat yang mengiringi salat fardu. Ada qabliyah subuh 2 rakaat, ada qabliyah duhur boleh 2 atau 4 rakaat, ada ba'diyah duhur 2 rakaat,
ada ba'diyah maghrib 2 rakaat, ada ba'diyah isya 2 rakaat. Kata Rasul dalam hadisnya, kalau kita jumlahkan tadi 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, kemudian adalah 4 sebelum zuhur jadi 6, kemudian adalah 2 rakaat setelah zuhur jadi 8, 2 rakaat setelah maghrib jadi 10, 2 rakaat setelah isya jadi 12. Kata Rasul dalam hadisnya, "Ma min 'abdin muslimin", tidaklah ada seorang hamba yang muslim, yusalli lillah, dia salatnya karena Allah. Ini perlu tegaskan. Jangan nanti ketika kita salat sudah 12, kok Ustaz yang dijanjikan oleh hadis tersebut gak dapat kita, jangan-jangan antum salatnya lillah. Ma min 'abdin muslim, tidaklah seorang hamba yang muslim yusalli lillah, dia salatnya karena Allah, bukan karena mengharap pujian orang, bukan karena ingin dilihat orang dan seterusnya. Yusalli lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Maka orang tersebut, kata Rasul, fi kulli yaumin, dia salat karena Allah semata, karena Allah, fi kulli yaumin, pada setiap harinya, fintai asyrata rak'atan, 12 rakaat, tatawu'an ghairal faridah, di mana 12 rakaat adalah sunnah, bukan yang fardu. Kata para ulama, 12 rakaat tersebut yang tadi kita sebutkan, yang dikatakan sunnah rawatib. Ya. Faka'annama illa banallahu lahu baitan fil jannah, melainkan orang yang bisa salat karena Allah semata, setiap hari menjaga 12 rakaat dari sunnah tadi, illa banallahu lahu baitan fil jannah, melainkan Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasul SAW mengurai yang dikatakan 12 rakaat tadi adalah arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat ba'da isya, wa raka'ataini qabla salatil ghada, dan 2 rakaat sebelum salat fajar. Itu adalah yang dikatakan 12 rakaat. Rasul mengatakan, banallahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Apa isyaratnya? Isyaratnya orang itu ahli surga. Isyaratnya orang itu ahli surga. Karena kalau rumahnya di surga, masa orangnya di sana? Alhamdulillah, nggak ada. Kalau rumahnya di surga, ya orangnya di situ. Jadi kita ketika memahami hadis, jangan kepada letak hadis baitan fil jannah, tapi makna kandungannya orang itu jadi ahli surga. Luar biasa. Kalau saja menjaga yang rawatib, Allah dan Rasulnya menjamin orang tersebut dengan rumah dan surga, terlebih dengan salat-salat yang fardu. Ya. Kemudian masih banyak sekali. Habis. Ya, nggak apa-apa baca sedapatnya. Ya. Hadis tentang orang yang salat terhadap jenazah, kemudian orang tersebut mengikuti jenazah tersebut sampai dimakamkan. Tentu setiap kita akan mati, dan di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, ketika Rasul menyebutkan hakul muslimi alal muslimi sittun, di antaranya idza mata fatba',
apabila ada saudara kita yang muslim kemudian dia meninggal, maka hendaklah kita iringi dan hantarkan jenazahnya ke kubur. Tentu kita menghadiri jenazah, salat, kemudian sampai ke makam, ini merupakan hak dari saudara kita yang muslim tadi yang meninggal. Kalau kita adalah melakukannya di dunia terhadap jasad, karena hakikatnya manusia itu hidup kan daripada ruh dan jasad. Jasad orang mukmin yang tadi meninggal dunia kita hantarkan sampai ke makam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang mukmin bukan hanya jasadnya di dunia, tapi ruhnya. Kalau kita mengantarkan hanya sampai ke kubur, ke makam, itu yang namanya ruh orang mukmin dihantarkan oleh malaikat dari langit pertama sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seluruh malaikat menghantarkan. Malaikat langit pertama menghantar sampai langit kedua, malaikat langit kedua menghantar sampai langit ketiga, langit ketiga sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kalau jenazah orang mukmin dengan jasadnya yang antar mungkin hanya 100, 200, 1000, 2000, itu yang antar malaikat di sana. Ruh daripada orang mukmin tadi luar biasa. Tidak terhitung jumlah malaikat. Allah mengatakan, Rasul mengatakan diantar oleh malaikat penghuni langit pertama ke langit kedua, langit kedua mengantar ketiga dan seterusnya. Terkait dengan kita saja, itu malaikat luar biasa dengan nilainya. Orang yang mukmin yang kita hidup bersama mereka ketika meninggal dunia, ada sunnah yang menjadi keberkahan untuk orang yang mati tadi, juga keberkahan untuk kita yang hidup. Kata Rasul, man syahidal janazata, barang siapa yang menghadiri sebuah jenazah, hatta yusalla alaiha, sehingga orang itu disolatkan. Kita hadir jenazah, bukan hadir lalu 5 menit pulang, tapi hadir sampai jenazah tersebut disolatkan. Artinya kita ikut sholatin. Kata Rasul, falahu qiratun, orang itu akan mendapat 1 qirat. Ya. Wa man syahidaha hatta tudfan, barang siapa yang menghadiri jenazah sampai dimakamkan, falahu qiratan, maka orang itu akan mendapatkan 2 qirat. Tentu kalimat qirat dan qiratan adalah tidak dikenal dengan makna kecuali adalah makna yang dipahami oleh sahabat, di mana tidak dijelaskan pemahaman para sahabat ketika itu. Namun ketika itu ditanya Rasul tentang wamal qiratan, apa yang dikatakan 2 qirat itu ya Rasul? Kata Rasul, qala mithlu al-jabalainil azimaini, yang namanya 2 qirat itu bagaikan 2 buah gunung yang besar. Tentu kalau kita lihat gunung, nggak ada gunung yang kecil. Yang namanya gunung pasti besar. Kita mungkin mendakinya sampai kemudian turun kembali mungkin tidak cukup 1 hari. Rasul mengatakan orang yang menghadiri jenazah sampai dimakamkan itu adalah mendapatkan 2 qirat. Artinya pahala yang begitu luar biasa. Tentu kita sangat berupaya untuk mendapatkan hal tersebut. Di samping itu merupakan hak saudara kita yang muslim yang meninggal, juga Rasul memberikan kepada kita nilai dari upaya kita menghadiri jenazah tadi. Kemudian di antara amalan yang lain yang juga mendapatkan nilai luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu qaulu raditu billahi rabba,
wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ya. Ada yang menambahkan nabiyya wa rasulah. Ya, enggak apa-apa. Di mana dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min 'abdin muslimin." Tidaklah seorang hamba yang muslim yaqulu hina yusbihu wa hina yumsi, ketika di pagi hari dan ketika di sore hari, thalatha marrat, 3 kali. Jadi mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari. Kata Rasul, apabila orang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah 3 kali di pagi, 3 kali di sore, illa kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu yaumal qiyamah, maka orang itu berhak untuk mendapat ridha Allah pada hari kiamat. Orang itu berhak untuk mendapat ridha Allah pada hari kiamat. Kalau tadi Anda sebut yang pertama kali masalah syafaat, kan kita katakan tadi syafaat itu adalah syaratnya 2. Orang yang mau memberi syafaat adalah mendapat izin dari Allah. Orang yang akan diberi syafaat mendapat ridha dari Allah. Jadi orang yang mau memberi mendapat izin, orang yang akan diberi adalah mendapat ridha. Maka kalau kita adalah ingin mendapatkan syafaat-syafaat di hari kiamat, selain tadi Rasul memberikan kesempatan bagi dirinya untuk memberikan syafaat kepada kaum muslimin, adalah yang kedua, hendaklah kita berupaya untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, di antara dengan membaca tadi raditu billahi rabba wa bil islami dina. Aku ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbku, wa bil islami dina, aku pun ridha Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, aku pun ridha Muhammad sebagai nabi dan rasul. Sehingga ini merupakan 3 dasar-dasar yang harus kita pahami dengan benar. Bagaimana kita memahami Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa ridha Islam sebagai agama kita? Bagaimana kita bisa ridha Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul kita? Kita harus memahami. Karena betapa banyak sekarang sebagian kaum muslimin dalam mengimani Allah bercampur dengan rasa syirik, dalam memahami Islam bercampur dengan pemikiran-pemikiran dan ajaran-ajaran di luar Islam, dan dalam memahami Nabi Muhammad sebagai nabi juga terkadang difahamkan pada sebagian orang dengan pemahaman yang salah. Maka hendak kita memahami hal tersebut dengan benar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para jemaah sekalian, kalau tadi terkait dengan masalah sholat, dengan masalah kubur, kemudian tadi terakhir terkait dengan masalah ucapan kita raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, ada beberapa dalil-dalil lain yang menyebutkan kepada kita akan keberkahan dari amal tersebut, di mana dalil-dalil tadi terkait dengan Al-Quran secara khusus. Al-Quran tentu kata Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran adalah merupakan kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, liyadabbaru ayatihi, agar kita tadabburi ayatnya, wa liyatadzakkara ulul albab, dan agar orang yang berfikir mengingatnya. Terkait dengan beberapa dalil yang
menunjukkan keutamaan Al-Quran, ada dalil yang umum terkait dengan keberkahan Al-Quran, ada dalil-dalil khusus terkait dengan ayat dan surah-surah tertentu. Yang jelas, dalam kita memahami nilai berkah dan kebaikan itu, jangan lupa kuncinya dalil. Jangan kita tergiur hanya dengan ada berkah A, berkah B dengan baca ini baca itu, sementara dalilnya dhaif. Jangan. Diterangkan dalam sebuah hadis tentang keutamaan dari surah Al-Ikhlas, di antaranya Rasul mengatakan, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin fis sabahi wal masa. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 marrat, 10 kali, fis sabahi wal masa, di pagi hari dan di sore hari, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Tentu makanya tadi ada katakan, ketika rumahnya di surga, orangnya calon ahli surga. Dan ini pun tentu bukan hanya sekedar melafadzkan tanpa memahami maknanya, karena ayat tadi mengatakan bahwa Al-Quran menjadi keberkahan itu liyadabbaru ayatihi, agar kita tadabburi maknanya. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran, ketika beliau menafsirkan surah Al-Ikhlas, beliau menyebutkan sebuah riwayat, bahkan bukan satu riwayat, banyak riwayat. Begitu pula Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya Ibnu Katsir, tafsir Quran Azim, beliau pun menyebutkan berbagai macam riwayat tentang surah Al-Ikhlas, di mana diterangkan dalam riwayat tersebut ada ketika itu seorang sahabat Rasul yang menjadi imam di antara mereka. Jadi mereka kalau rumahnya jauh tidak berjamaah sama Rasul, tapi mereka adalah berjamaah bersama mereka. Ada seorang imam di antara mereka, di mana sang imam ini setiap kali dan setiap rakaat yang dia baca dari sholat jahriyah, setelah dia membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah, lalu dia tambahkan dengan Qul huwallahu ahad. Katakan misalnya rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian baca An-Naba, setelah itu baca Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua dia baca Al-Fatihah, kemudian baca misalnya An-Nazi'at, kemudian baca Qul huwallahu ahad. Selalu setiap rakaat itu ditutup dengan Qul huwallahu ahad. Berulang kali, bukan setiap sholat maghrib doang, tapi sholat isya begitu, sholat subuh begitu. Sampai para sahabat yang lain yang menjadi makmumnya bertanya, wahai fulan, apa gerangannya kan engkau kok adalah selalu membaca Al-Ikhlas setelah surah. Kayaknya surah tadi nggak lengkap kalau nggak pakai Al-Ikhlas, nggak pakai Qul Hu kayaknya begitu. Kata dia, aku sudah maunya begitu. Kalau kalian benar mau menjadikan aku sebagai seorang imam, ya begitulah aku, katanya. Kalau nggak mau, ya kan silakan cari imam yang lain. Aku mundur nggak apa-apa, kata dia. Wah, begitu caranya, kata sahabat yang lain. Engkau adalah orang yang paling, kan dalam sunnah kita menjadikan imam itu aqra'u, orang yang paling pintar dan paling bagus baca Al-Quran. Orang itu paling pintar dan bagus. Maka sahabat dengan ucapan dia, ya udah ridholah. Tapi dalam hati para sahabat nggak puas. Ini apa nih, gimana? Kita harus bertemu dengan Rasul. Akhirnya ketika itu Rasul ditemui oleh mereka, oleh para sahabat. Ya Rasul, si fulan itu jadi imam di antara kita. Kita ridho dengan bacaannya, tapi dia selalu habis baca Al-Fatihah, surah, selalu baca Qul Hu. Kenapa begitu ya Rasul? Kata lu, tanyain dianya. Tanyain dianya. Akhirnya orang itu dipanggil, wahai fulan, kenapa engkau selalu membaca Qul Hu setelah adalah membaca surah? Kata dia, karena dia mentadabburi makna Qul Hu, dia paham maknanya. Apa katanya? Sesungguhnya
Al-Ikhlas itu berisi adalah tentang sifatul Rahman. Dan aku suka dengan sifat-sifat Allah yang begitu mulia. Jadi aku mengulanginya karena aku cinta dengan Allah dan cinta dengan ayat-ayatnya, yang diantaranya adalah surah Al-Ikhlas mengandung adalah sifat-sifat Rahman. Jadi aku mengulangi karena cintaku kepada Allah dan cintaku kepada surah tadi karena mengandung sifat-sifat Allah. Apa kata Rasul? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surah tadi yang didasari cinta engkau kepada Allah Subhanahu wa taala adkhalakal jannah, memasukkan engkau ke dalam surga. Jadi benar tadi kalau Rasul mengatakan orang yang membaca 10 kali di pagi, di sore, ya kan, kulhu, Allah akan bangunkan rumah di surga. Tidak mustahil, karena dia bukan sekedar baca kulhu dengan lafaznya, namun memahami makna kandungannya. Tentu masih banyak, ya kan, ayat-ayat ataupun dalil-dalil dari Rasul SAW yang menyebutkan kepada kita akan banyaknya amalan-amalan yang dicontohkan Rasul SAW, yang seluruhnya adalah patut kita cermati, patut kita baca, patut kita pelajari, sehingga akan menambah keberkahan amal ibadah kita dengan umur kita yang pendek. Umur umat Nabi Muhammad yang pendek ini namun penuh dengan keberkahan dari amal ibadahnya. Orang dahulu umurnya panjang, tapi ya tadi keberkahannya tidak seperti keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Tadi Anda katakan di awal adanya Lailatul Qadar yang menandingi 4 orang dari Bani Israil yang tadi 80 tahun tidak berbuat dosa. Antum kalau bisa berbuat baik di malam tersebut seluruhnya, hakikatnya sama dengan 83 tahun 4 bulan untuk berbuat baik tanpa berbuat dosa. Kalau antum bisa menjaga malam tersebut dengan benar, ya kan? Kalau katakan antum dapat 10 kali, sudah berapa itu keberkahan dari umur antum? Jadi banyak keberkahan yang kita dapat dengan apa yang menjadi amal ibadah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Cuma ada yang katakan bahwa keberkahan tidak kita pahami keberkahan kecuali dengan dalil. Jangan kita memahami berkah terhadap A, B, C dan D kecuali pakai dalil. Karena banyak di antara kaum muslimin yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, mereka memahami berkah, tapi hanya berkah dengan maknanya doang, tapi tidak ada dalilnya. Ini repot. Anda katakan repot karena nanti siapa mau bertanggung jawab terhadap perbuatan dia yang justru bukan mengandung keberkahan, mengandung bid'ah. Naudzubillah. Ya, ikhlas sekalian, mungkin ini yang bisa diberikan karena waktunya terbatas. Maaf kalau mungkin tadi Anda juga telat. Kalau Allah beberapa kendala, tapi mudah-mudahan apa yang kita bisa baca menjadi semangat buat antum ngaji lebih banyak, ya. Baca hadis lebih banyak, karena semakin banyak kita membaca, semakin banyak yang kita nggak ngerti. Semakin banyak yang kita baca, semakin banyak yang kita nggak tahu. Antum sudah baca 100 kitab, masuk ada 5.000 kitab. Antum baca 5.000 kitab, masih ada 15.000 kitab. Susah. Jadi kalau antum adalah sekarang dengar mungkin beberapa tadi yang bermanfaat dari hadis Rasul, tentu itu hanya baru sebagian. Di buku arahnya baru sepertiga. Belum. Ini baru sebagian saja. Baru 2 lembar. Kalau 10 lembar lebih banyak lagi. Ya, jadi mudah-mudahan menjadi semangat buat antum untuk selalu belajar juga untuk anak tentunya. Mudah-mudahan kita saling meniati apa yang Anda sampaikan menjadi keberkahan buat anak yang antum, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di Ramadan dengan saumnya, dengan meningkatkan amal ibadah, sehingga keberkahan kita bukan hanya dengan umur yang Allah berikan ini, juga dengan amal ibadah kita kerjakan setiap hari. Ya, kemudian silakan kalau mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan apa yang Anda berikan tadi. Masih ada waktu, beberapa waktu sebelum kita jalan waktu iftar. Mana yang lebih afdol pengerjaan 4 rakaat
langsung gitu atau dua-dua. Ya. Kalau kita melihat kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, banyak Rasul mengisyaratkan kepada kita akan sholat itu dengan dua rakaat. Ya. Sehingga Rasul mengatakan sholatul laili wan nahari matna. Yang namanya sholat malam dan sholat siang hari itu dikerjakan dengan dua. Jadi kalau tadi Rasul mengijmalkan, mengglobalkan jumlah 4, hadis lain mengisyaratkan kepada kita pengerjaannya dengan dua. Dan itu insya Allah yang lebih utama. Wallahu a'lam. Ya. Lain. Ada yang menyebut ada sholat sunnah mutlak. Ya. Kaidah yang dipakai itu dapat. Nah, kayaknya mirip juga dengan orang yang sedikit-sedikit baca sholawat, sedikit-sedikit baca sholawat. Katanya karena tentang sholawat. Ya. Ini dua yang mungkin jelas. Ya. Terkait dengan salat nafilah, ya kan? Tentu salat nafilah itu adalah merupakan salat yang ghairul fardhah, bukan salat yang fardu. Salat-salat yang nafilah ini ada yang disebutkan secara dalil, ya kan? Kayak tadi salat duha, salat rawatib, salat tahajud, tahiyatul masjid dan seterusnya. Ada para ulama menyebutkan dengan salat nafilah mutlaqah, salat nafilah yang mutlak. Ada beberapa dalil, ya kan, yang mengisyaratkan akan hal tersebut. Cuma dari dalil-dalil tersebut mengisyaratkan adalah kepada kita akan nafilah yang mutlak tadi. Di antaranya disebutkan barang siapa habis berwudu, maka kemudian hendaklah dia sholat 2 rakaat setelahnya. Ada para ulama menyebutkan sholat setelah wudu itu bukan dikatakan nafilah mutlaqah, tidak dijadikan dalil sebagai nafilah mutlaqah, tapi itu nafilah yang dikatakan sholat tuhur, ya kan gitu. Jadi secara dalil khususnya, ya kan, anak sampai hari ini masih belum, ya kan, mendapatkan secara khusus dalil yang menyebutkan tentang nafilah mutlaqah sebagai bentuk nafilah mutlaqah. Namun hanya isyarat-isyarat dari dalil yang ada, yang pernah Anda baca, begitu aja, bahwa barang siapa yang setelah berwudu kemudian dia sholat, bagi barang siapa yang sholat 2 rakaat ketika dalam waktu tertentu, begitu aja sifatnya. Jadi secara dalil khusus yang Anda pahami, wallahu a'lam, orang itu hendaknya pertama mengerjakan yang wajib, kemudian mengerjakan nafilah-nafilah yang sudah tersebut dan tercontohkan oleh Rasul. Kalau itu seluruhnya sudah, baru orang mungkin bisa lebih leluasa mengerjakan nafilah yang mutlak. Itu yang paham. Jangan sebentar-bentar tadi, ada masalah nafilah mutlak, sementara ada nafilah yang jelas-jelas sunnahnya itu nggak pernah dikerjakan. Gitu. Karena dalam hadis yang sahih ketika Rasul menyebutkan tentang masalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala akan hambanya, kata Rasul, "Wa ma taqarraba alayya wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu mimma aftaradtuhu alayhi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai daripada dia mengerjakan sesuatu yang aku fardukan.
Jadi kalau orang mau bertakwa kepada Allah, yang pertama hendaknya dia mengerjakan yang fardu. Kalau dia sudah mengerjakan yang fardu, maka hendaklah orang itu adalah melanjutkan, ya kan, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan bin nawafil, dengan hal-hal yang sunnah. Tadi kalau kita katakan ada sunnah-sunnah yang jelas secara dalil, tentu itu yang lebih utama. Kalau ada dikatakan nafilah mutlaqah, benar para ulama menyebutkan ada nafilah mutlaqah. Namun secara dalil, wallahu a'lam, ana belum tahu secara persis dalil yang digunakan oleh para ulama secara khusus yang dikatakan nafilah mutlaqah itu mana? Yang ana pernah baca adalah tadi dalil umum aja. Kayak tadi misalnya orang yang habis wudu kemudian dia sholat, ini menjadi dalil nafilah mutlaqah. Ada yang ketika itu orang disembuhkan dari penyakit, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dikatakan oleh para ulama itu sebagai dalil ada nafilah mutlaqah. Ya, wallahu a'lam. Yang kedua terkait dengan apa? Salawat. Iya. Tentu ya kan, dalam hadis yang sahih dikatakan oleh Rasulullah SAW, man shalla 'alayya salatan sallallahu biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat untuknya adalah 10 kali. Dalil ini adalah secara hadis adalah hadisnya sah. Artinya bahwa kita sebagai seorang muslim disunahkan untuk bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan nama Rasul. Jadi sunnahnya bersalawat kalau disebutkan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bentuk salawat yang ada adalah harus disesuaikan dengan contohnya. Kan kadang-kadang di kita itu salawat banyak macamnya. Ada salawat apa? Salawat nariyah, salawat anu, salawat ini, salawat itu. Ini seluruhnya harus dengan dalil. Ketika dahulu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita bersalawat kepada Engkau wahai Rasul? Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah engkau kepada aku. Kata Rasul, kalau kamu mau bersalawat kepada aku, adalah ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kayak salawat dalam sholat itu ada sunnahnya begitu. Jadi kalau kita mau bersalawat kepada Nabi, ya boleh, tapi salawatnya kayak begitu atau minimal dengan Allahumma shalli wa sallim alaihi atau sallallahu alaihi wasallam, begitu. Tidak dengan lalu mengarang jenis salawat dengan sesuatu yang tanpa dalil. Apa salatan kamilan apa tunjibihil apa, anda nggak paham juga itu. Bahkan itu cenderung adalah bertawasul dengan zat Rasul. Ya, tunjibihil kalau berobat apa, anda nggak tahu lah. Ya. Karena nggak pernah melakukan dan nggak pernah dalil nggak ada, ya kan? Cenderungnya itu justru tawasul kepada zat Rasul yang tidak dicontohkan Rasul. Jadi kalau kita mengucapkan salawat ada sunnahnya ada, tapi hendaknya salawatnya sesuaikan dengan contoh Rasul. Dan salawat di mana saja akan sampai kepada Rasul SAW, tidak mesti harus ke makam Rasul, tidak juga harus di kubur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Ya. Ada yang lain? Ya. Boleh tidak mengerjakan salat tarawih lebih dari 11 rakaat? Iya. Kalau ditanya boleh dan tidak boleh, anak nggak bisa jawab. Tapi kalau adalah antum mau tanya bagaimana contohnya Rasul, anak bisa jawab. Karena dalilnya mengatakan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu. Tidaklah Rasul SAW itu melebihkan fi Ramadan, di Ramadan, wala fi ghairiha, dan tidak pula di luar Ramadan, ada ihda asyrata raka'atan,
dari 11 rakaat. Jadi Aisyah mengatakan bahwa Rasul itu ketika sholat tarawih di Ramadan atau di luar Ramadan, kata Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang istri yang memahami sholat Rasul, katanya Aisyah itu Rasul nggak pernah lebih daripada 11 rakaat. Dalilnya begitu. Kalau tanya boleh tidak boleh, secara dalil Aisyah mengatakan tidak pernah. Walaupun para ulama mengatakan itu kan ilmunya Aisyah, artinya diketahui oleh Aisyah. Bisa jadi Aisyah ada yang nggak tahu Rasul mengerjakan lebih, mungkin saja. Ya. Yang jelas Aisyah sebagai orang yang tidur bersama Rasul, di mana pernah malam hari Aisyah itu kehilangan Rasul, kan gelap, nggak kayak kita tidur pun malam bisa lampu terang. Zaman dahulu jangankan tidur, nggak tidurnya gelap. Ya kan? Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha tidur bersama Rasul tengah malam. Mana Rasul? Berpikirnya apa? Jangan-jangan pindah ke istri yang lain. Itu pikiran Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang perempuan. Karena Rasul istrinya yang lain, jangan-jangan ke yang lain. Kemudian Aisyah yang berlaba-laba ternyata Aisyah memegang kaki Rasul SAW sedang sujud. Kata Aisyah, subhanallah, aku berpikir yang enggak Rasul sedang ibadah kepada Allah. Artinya tadi Aisyah tahu Rasul sholat, ya kan, di rumahnya. Dan bahkan beberapa kali Aisyah berjamaah dengan Rasul SAW dalam sholatnya. Jadi kalau tanya adalah boleh tidak boleh, yang Anda tahu sunnah dan tidak sunnahnya. Jadi kalau sunnahnya sebaiknya 11 aja. Kalau antum ingin lebih sholat, ya kerjakannya tadi yang lain, yang jelas-jelas dalilnya ada aja. Ada rawatib atau sudah kerjakan belum? Yang 12 sudah Ustaz. Ada duha sudah belum? Ada tahiyatul masjid sudah belum? Ya kan? Itu kerjakan yang itu. Kalau itu semua sudah, baru antum berpikir mau lebih dari 11. Jangan antum berpikir mau lebih dari 11, sementara sunnah yang jelas-jelas dalilnya ada, antum nggak kerjakan. Paham nggak tuh? Jadi hendaknya kita berpegang kepada sunnah terlebih dahulu. Allah kalau tanyakan boleh tidak boleh, Anda nggak tahu, Anda nggak bisa jawab. Tapi kalau tanya dalil tentang bagaimana sholatnya Rasul kata Aisyah mengerjakan 11 dan tidak lebih. Ya, karena kita dalam ibadah bukan harus banyak, tapi kita harus ittiba kepada contoh Rasul SAW. Imam Malik menyebutkan dalam beberapa aqwal pendapatnya, beliau mengatakan sholat tarawih itu boleh sampai 40 sekian rakaat. Imam Malik. Atau silakan buka kitab Muwatta'nya, ada beberapa yang menyebutkan sampai begitu. Walaupun beliau pun menyebutkan sholat Rasul itu 11 juga ada beliau sebutkan. Allah. Iya. Apakah ada kaidah untuk mengqadha salat rawatib? Mengqadha salat rawatib. Ya. Dalam hal ini para ulama khilaf terkait Rasul pernah mengerjakan gitu. Rasul ketika itu di siang hari pernah adalah disibukkan dengan tamunya, sehingga Rasul tidak mengerjakan salat rawatib ba'diyah zuhur. Maka kemudian Rasul adalah mengerjakannya di waktu asar. Ketika itu para ulama menyimpulkan bahwa kalau orang sudah biasa mengerjakan rawatib, boleh untuk mengqadha rawatib tadi. Itu ada beberapa seperti itu. Pendapat yang kedua mengatakan, oh tidak, perbuatan tersebut hanya merupakan kekhususan untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya kita sebagai seorang muslim, kata Rasul, kunna nu'maru biqada'is shaumi la biqada'is shalah. Hadis ya kan, seorang istri Rasul SAW mengatakan, kita Ummu Salamah radhiyallahu, kita itu diperintahkan untuk mengqadha shaum, namun tidak pernah diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi wallahu a'lam, ana lebih cenderung adalah tidak menggunakan pendapat yang mengatakan boleh mengqadha rawatib. Sebagaimana juga tidak ada sunnahnya mengqadha adalah salat. Bagaimana kalau salat katakan kita misalnya ketinggalan atau kita kelupaan salat zuhur, kita kerjakannya di asar, itu qadha bukan?
Para ulama ada yang mengistilahkannya qadha, ada yang mengistilahkan ada. Yang jelas secara dalil kata Rasul, "Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dari salat atau dia lupa, maka hendaklah ia salat ketika ingat. Ya sudah iftar, ya silakan untuk doa. Zahaballahu wa khairu wa taqabbal insyaallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kajian selanjutnya insya Allah hari Sabtu depan waktunya pukul 4 sampai waktu berbuka, insya Allah dengan tema perjalanan kematian yang akan diisi oleh Ustaz Abu Jarir. Waktunya insya Allah hari Sabtu pekan depan tanggal 20 Juli 2013 atau 11 Ramadan 1434 Hijriah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة
Belum lah. Izin aja lah. Hah?